Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita bersyukur di bulan Ramadan ini kita acara buka bersama. Hari ini saum keberapa? 12 ya? Oh, udah 13 ya? Ibu-ibu sudah beli baju lebaran? Belum dapat jatah dari suami. Yang penting bukan baju lebarannya, tapi semangat ibadahnya ya. Yang penting bukan baju lebaran tapi semangatnya, insya Allah. Ibu-ibu sekalian, yang pertama kita syukuri masih bisa berpuasa, masih diberikan sehat, memberikan nikmat iman. Kedua, masih bisa ngumpul mengkaji Al-Quran, walaupun hanya berapa orang dari sekian banyak kita undang. Yang ketiga, kita bersyukur masih diberikan kekompakan untuk hadir di sini ya. Ramadan ini cuma sekali kok, 1 bulan itu kita ngumpul. Nah, hari ini tema kita kemuliaan Ramadan. Ibu boleh catat. Ramadan itu dikhususkan bulan yang mulia. Kenapa? Satu, bulan Ramadan itu doa kita tidak tertolak. Kedua, ibadah kita ditingkatkan pahalanya 1000 kali. Jadi ibu kalau sedekah sekali di Ramadan sama dengan sedekah 1000 kali di luar Ramadan. Masya Allah. Ibu salat sunnah di bulan Ramadan sama dengan salat sunnah 1000 kali di luar Ramadan. Ibu mengkaji Quran sekali di bulan Ramadan seperti ini, pahalanya sama dengan 1000 kali mengkaji Quran di luar Ramadan. Makanya kalau orang-orang soleh itu Ramadan itu tingkatkan ibadahnya. Kita malah sepi, banyakan ke mall, beli baju lebaran, beli kue, bikin segala macam. Cuma di Indonesia bu, yang orang bikin kue di bulan Ramadan apa Idul Fitri. Luar negeri itu nggak ada itu bu. 1 Syawal itu sholat Id, habis itu pulang selesai, nggak ada mengunjungi dari rumah ke rumah. Cuma di Indonesia loh bu ini. Di negara Asia Tenggara lah, Malaysia, Singapura, Indonesia. Kalau di negara Islam di luar sana nggak ada saling mengunjungi Idul Fitri itu. Kenapa nggak ada hadisnya? Belum saya temukan Rasulullah Idul Fitri itu keliling ke rumah Ali, ke rumah Abu Bakar misalnya. Nggak ada saling mengunjungi Idul Fitri itu. Justru mengunjungi itu kalau Islam itu sebelum Ramadan. Sehari 2 hari sebelum Ramadan saling mengunjungi, saling mengingatkan bahwa kita akan masuk Ramadan besok gitu. Makan bersama sebelum Ramadan. Kita terbalik Idul Fitrinya, otomatis harus rame-rame bikin kue. Kalau perlu ngutang, yang penting ada kue, baju baru. Karena kan ke rumah saudara, ke rumah mertua, ke rumah orang tua. Zaman Rasulullah nggak ada itu. Ngumpul itu sebelum Ramadan, makan bersama. Makanya orang-orang luar itu lihat Indonesia ini, kok aneh ya, 1 Idul Fitri pulang sholat Id keliling dari rumah ke rumah, makan ayam, makan bebek, makan kepiting, segalanya dimakan. 3 hari sakit. Hari kelima rumah sakit penuh di Indonesia, kekenyangan, kolesterol naik, darah tinggi naik ya. Dan aneh kalau kita nggak bikin kue. Mau tamu harus bikin kue, karena orang tamu ke rumah kita, apalagi macam saya, tamu nggak putus dari pagi sampai malam. Kita kalau saya bikin seperti di Arab, nggak bikin apa-apa, aneh malah. Masa sih Idul Fitri nggak bikin kue gitu? Harusnya sebelum Lebaran, sebelum Ramadan gitu. Saya ingin merubah itu pelan-pelan gitu. Tapi nggak bisa, yang lain bikin kue, mau tamu saya bikin kue.
Ibu ke rumah saya mengharapkan kue, ya. Kalau ibu datang ke rumah saya nggak ada kue, pelit banget ya, masa lebaran nggak ada kue gitu. Aneh. Itulah yang aneh malah jadi kebiasaan, yang kebiasaan malah nggak dibiasakan. Ya, satu, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran awalnya. Tidak semua Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Bu. Surat apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diturunkan di bulan Ramadan. Di Gua Hiro. Begitulah. Ramadan diturunkan di bulan Ramadan. Saum diturunkan di bulan Ramadan. Satu, buka Pak Daud surat 2 185. 97 1 sampai 5, 44 1 sampai 3. Surat 2 185, 97 1 sampai 5, 44 1 sampai 3. Langsung 2 185. Ada mic. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Coba lihat, Bu, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalamnya. Tapi tidak semua Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Terus? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Coba lihat, Bu. Ada dua boleh. Alhamdulillah. Ada dua boleh kita tidak berpuasa. Pertama safar. Kedua sakit. Ya. Jadi kalau ibu pergi ke saya pulang dari Medan, makan siang di bandara, ibu jangan bilang, masa Ustaz enak-enak makan siang di bandara. Memang hak saya dalam safar. Tapi jika kamu berpuasa, kata Allah, itu lebih bagus bagi kamu. Diberikan dua kemungkinan. Satu, kalau kuat berpuasa. Kalau terlalu lemah, terlalu lapar, terlalu haus, boleh berbuka karena kita safar. Misalnya hari bersangatan, ibu sedang safar ke katakanlah Cianjur atau Surabaya, ibu boleh buka jam 3 dengan suami anak istri. Saya kalau pulang kampung yang sengaja saya buka tengah jalan. Di Brebes, di Tegal, saya bilang anak kita buka puasa aja lah, nggak apa-apa kok kita safar. Kami buka biasa itu. Saya aja anak saya malah berbuka. Jam 12 itu udah kami mampir ke restoran makan. Kalau pulang kampung ke Semarang, hak saya kok. Ya. Tapi diganti nanti habis Lebaran. Dikodo sebanyak hari yang ditinggalkan. Atau sakit, terlalu payah ibu demam, jangan dipaksakan, Bu. Ya, dipaksakannya kondisi sudah sakit dia berpuasa. Malah haram kita sakit kalau puasa. Wajib puasa bagi orang yang sehat. Kalau sakit haram. Ada orang kan sok-sok alim. Bu, buka aja. Enggak, Pak, saya kuat. Dia pada sakit loh, parah sakitnya. Dipaksakan berpuasa, malah dapat dosa dia. Bunuh diri dia itu. Karena wajib puasa bagi yang sehat. Kalau sakit jangan puasa. Dapat fasilitas kok dari Allah. Kadang orang imannya kuat tapi nggak punya ilmu, sakit dia puasa. Ya, makanya hidup kita harus punya ilmu. Terus 7
Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Masih mudah-mudahan. Apakah semua orang berpuasa Ramadan mendapat gelar takwa? Belum tentu. Nggak tahu kita berapa persen. Ada nggak 10-20%. Kadang berpuasa kadang segan sama mertua. Mertuanya di rumah dari Garut. Kalau nggak ada mertua dia nggak puasa kok. Ada berpuasa kadang segan sama mantu. Mantunya orang taat, mungkin ustadz lagi. Dia berpuasa. Begitu mantunya pulang kampung dia nggak puasa lagi. Jadi harus karena Allah. Ya, kemudian 97 1 sampai 5. Al-Qadar ya? Iya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Lailatul Qadar. Pertama maksudnya. Terus. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Jadi kalau ibu malam itu bersedekah, pahalanya sama dengan bersedekah seolah-olah 1000 bulan. Kalau malam itu ibu membaca Al-Quran, seolah-olah ibu membaca Al-Quran 1000 kali. Kalau malam itu ibu salat sunnah, seolah-olah ibu salat sunnah 1000 rakaat. Kapan itu bu? Mulai habis maghrib sampai terbit fajar. Malam berapa terutama? 27, 29. Walaupun dimulai malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tapi terutama yang diuber orang-orang ulama itu malam 27, malam 29. Terutama yang turun itu malam 27. Kalau di kampung-kampung dulu saya ingat waktu kecil itu malam 27 diuber sedekah sebanyak-banyaknya, sholat sunnah sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya malam 27 itu. Karena di sana turun Lailatul Qadar. Nilainya bu sama dengan 1000 bulan, masya Allah. Ibu bikin kolak itu di malam itu banyak, kasih tetangga. Malam 27, malam 29 itu. Kalau bisa ibu uang banyak beli mukena, beli apa? Jilbab. Malam 27 itu ibu sedekah sama orang nggak mampu. Karena pahalanya 1000 kali ditingkatkan. Ya, terus. Dan pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Iya, bayangkan turunnya roh Jibril. Malaikat Jibril. Penghulu malaikat itu Jibril bu. Malaikat Jibril, penghulu malaikat. Bosnya malaikat itu jin. Apa? Jibril. Malaikat itu miliaran bu. Malaikat itu miliaran bu. Di sini mereka ada sekarang ini. Di mana tempat orang mengkaji Quran, malaikat itu hadir, ikut mendengar. Dia melihat kita sekarang. Dia mendoakan kita. Tapi kita nggak melihat. Ya terus. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Banyak berdoa, banyak sedekah, banyak sholat sunnah. Ya saya ulangi. Banyak sedekah, banyak sholat sunnah, banyak beribadah. Terutama malam 27, 29. Jangan ibu Lailatul Bakar bikin kue. Atau ke mall beli baju lebaran. Kalau beli sekarang aja bu. Iya, awal-awal puasa itu ke mall. Jadi belum ramai mallnya. Terus. Ya, yang kedua. 441 sampai 3. 441 sampai 3. Iya. Iya. Amin. Amin. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
Itu 1 sampai 4. Iya. Udah. Nah, Malam itu semua dijelaskan. Malam itu dicatat semua. Malam itu kebaikan diturunkan. Jadi malam itu ibu jangan ngelantur ke sana kemari, ke sana kemari. Ya? Ibu konsen. Jangan ngurusin sana, ngurusin kue, ngurusin baju lebaran. Pulang kampung. Kan kerjaan kita begitu, pulang kampung. Pulang kampungnya bisa lebaran aja, 2 lebaran. Supaya beribadah bisa. Terus, barang siapa melakukan ibadah di malam hari bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Masya Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Disuruh apa? Beribadah, Bu, bukan pulang kampung. 3. Bulan untuk menggapai ketakwaan, bulan Ramadan. Surat 2 183. 3. Bulan untuk menggapai ketakwaan. Dua 183. Ya. wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Apa hukumnya? Wajib kan? Wajib. Berarti nggak bisa main-main, Bu. Anak ibu yang malas puasa itu bilang itu wajib. Nah, dosa besar kamu nggak berpuasa. Anak-anak muda kadang menyepelekan nggak puasa dia. Anehnya ibunya cuek, bapaknya masa bodoh. Bapaknya rajin ke masjid, anaknya nggak sholat. Ibunya rajin puasa, anaknya nggak puasa. Yang masuk neraka siapa besok? Ibu bapaknya. Yang masuk surga anaknya. Kok bisa? Karena anaknya tidak pernah diperintahkan, bapaknya masa bodoh dengan kewajiban. Di balik Allah, bapaknya yang masuk neraka, anaknya ke surga. Kenapa kamu gak sholat? Gak pernah suruh ayah katanya. Ayah rajin ke masjid dulu waktu hidup katanya. Aku cuekin aja, gak ada pernah dibiarin aja. Kenapa kamu gak puasa? Ibu gak pernah menyuruh. Ibu rajin puasa ya Allah, tapi aku gak pernah suruh ikut puasa. Akhirnya siapa bapakmu? Dedi misalnya, Dedi Mizwar. Dipanggil, ibumu siapa? Sutiem. Udah, yang neraka dia. Dedi Mizwar dengan Sutiem tadi. Hancur. Kenapa bisa begitu? Melalaikan tanggung jawab sebagai ayah dan ibu. Hati-hati ibu yang punya anak. Jangan cuek. Yang ketiga udah baca surah 2183. Terus Ayatnya lanjut Pak Ustaz, ayatnya sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. tujuannya bertakwa, tapi tidak semua orang bertakwa kok puasa itu. Karena ada yang puasa karena ikut mertua, ada karena nggak enak sama teman akrab, ada karena lingkungannya puasa. Yang keempat, bulan ditutupnya pintu neraka. Jadi sekarang neraka itu tutup, Bu. Hadis sahih, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta semua setan dibelenggu. Muncul pertanyaan, kenapa sih Pak bulan Ramadan banyak orang minum, mabok, berzina? Setannya dia. Setan itu ada yang setan secara zat, ada sifat. Bisa jadi suami ibu jadi setan, dalam arti sifat. Nggak mau sholat, itu setan, Bu. Nggak mau gaji, setan. Setan dalam arti sifat. Setan dalam arti zat, itulah anak iblis, namanya syaitan. Setan itu nggak bisa kelihatan, tapi dia melihat kita. Sekarang banyak setan di sini, Bu. Orang yang malas ngaji itu kan pengaruh setan.
Karena setan itu dia berputus asa dari rahmat Allah karena dijamin masuk neraka. Siapa itu, Bu? Iblis dan setan. Setan ini yang apa itu? Yang keturunan iblis. Alhamdulillah. Sebanyak-banyaknya. Dia ngajak orang supaya rame-rame neraka sama dia nanti. Setan dengan iblis itu. Setan itu anak iblis, Bu. Keturunan iblis setan itu. Bapaknya namanya iblis. Dalam arti zat. Dalam arti sifat, orang menantang Allah disebut juga setan. Jadi kalau suami ibu nggak mau sholat, setan lo, nggak salah ibu. Tapi nggak boleh ya, jadi doa nanti. Ya. Yang kelima, di bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar 97 1 sampai 5. Yuk. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Awalnya loh, Bu, jangan ditafsirkan semua di bulan Lailatul Qadar, tidak. Awalnya ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejak teranglah malam itu sampai terbit fajar. nah, sejak kapan habis maghrib sampai terbit fajar? Malaikat turun, terutama malaikat Jibril, mengatur kehidupan, mencatat amal soleh. Jadi malam 27, malam 29 itu ibu konsentrasi beribadah. Jangan mikirin itu, mikirin ini, mikirin lebih parah lagi ke mall beli baju lebaran, menelpon saudara di kampung, nggak usah malam 27 29 itu. Beribadah, konsentrasi. Terus ya. Waktu yang mustajab untuk berdoa, 1. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, pada saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Ada doa sebelum berbuka, ada doa setelah berbuka. Sama-sama Abdul, Bu. Begitu kita minum air putih 3 teguk, kita berdoa. Ada doa sebelum berbuka. Terserah mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang paling enak minta itu minta keberkahan, ketaatan, kesungguhan. Ibu pakai bahasa Inggris silakan, pakai bahasa Arab silakan. Oh my God, please give money gitu. Allah ngerti semua itu, mau bahasa apapun. Iya. Ibu jangan konsen mikirin kolak, mikirin itu. Doa aja dulu, baru makan kolak. Kolak pisang, kolak bebek, kolak apa. Kalau ada bebek di kolak. Konsentrasi. 7. Waktu sedekah yang paling utama di malam itu 27 dan 29. Beli mukena banyak ibu, beli sarung banyak, sedekahkan malam itu sama tetangga, sama teteh, sama uak, terlebih-lebih kepada saudara terdekat, terlebih-lebih saudara terdekat tapi miskin ya, romusa, rombongan orang susah. Cari keluarga ibu, keluarga suami yang susah itu, kasih mukena sarung di malam 27 29 itu. 8. Umroh mendapat pahala yang dilakukan haji bersama Rasulullah. Pahalanya seolah-olah haji bersama Rasulullah. Umroh Ramadan. Tapi memang melelahkan, Bu, karena kondisi panas, kita puasa nggak terbiasa, berat memang, Bu. Umroh Ramadan itu berat, Bu. Di luar Ramadan aja kita haus, Masya Allah, Bu. Dan kapan-kapan bisa kita minum. Orang siap mengirim makanan. Antum udah pernah umroh ya? Belum. Berebut orang ngasih makanan minuman itu. Fadl, Masya Allah, Masya Allah. Fadl, Masya Allah, Masya Allah. Saya udah puluhan tahun di Indonesia. Memang dari dulu sih di Indonesia.
Belum pernah orang berebut menari-nari saya buka puasa di Indonesia, belum pernah. Termasuk ibu, nggak pernah kan nelpon saya, Pak Mujir rumah saya buka. Di sana berebut. Kita kan cuek. Di sana berebut menari-nari buka bersama. Berebut supaya makanan mereka yang kita makan. Udah makan kita, ditarik-tarik lagi kita. Fadl halal, masya Allah. Fadl halal. Sedekah itu luar biasa mereka gemar. Pernah begitu saya duduk-duduk ya di samping Madinah itu, habis sholat asar. Datang anak separobaya seperti Hanif lah, umur 13-14 tahun. Dibawa 2 kotak box itu, dipaksa saya harus memakan itu. Subhanallah, saya bilang, fadl halal. Saya bilang syukran, fadl halal. Dipaksa saya nerima 2 kotak itu. Saya bilang luar biasa ya orang Mekah Madinah ini ya. Semangat sedekah itu. Dipaksa Pak kita nerima. Bapak pernah nggak di jalan di stop orang dipaksa? Nggak ada saya temukan. Berkeliaran Bu. Mereka itu, anak-anak remaja itu, supaya makanan mereka yang kita makan. Sampai menangis saya, ya Allah, negeriku nggak pernah seperti ini. Pantaslah negeri Arab itu diberkahi Allah Bu. Sedekah itu luar biasa. Baru kita bergerak lagi, didatangin orang lagi kita. Fadl, masya Allah. Itu bahasa yang paling sering diucapkan mereka itu masya Allah, atas kehendak Allah. 8, ya tadi udah ya. Umroh mendapatkan pahala seolah-olah haji bersama Rasulullah pada saat Ramadan itu 10 hari terakhir. 9, puasa dan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Pahalanya luar biasa, baca Al-Quran di bulan Ramadan dilipatkan 1000 kali dibandingkan di luar Ramadan. Ibu maksimal sebulan berapa kali hatam? Bisa 10, bisa 5. Sebulan sekali hatam Quran. Per hari 1 juz. Kan 30 juz. Sehari 1 juz. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 2 lembar. Persis 1 juz sehari. Jadi sebulan hatam Quran. 1 hari 1 juz. Itu udah hebat. 1 juz sehari, sebulan selesai. Mereka enggak, 1 hari 9 kali hatam Quran. Jadi belum diucapkan udah kesebut ayat itu. Karena udah terbiasa, sudah hafal. Jadi kesimpulannya apa kemuliaan Ramadan itu yang mereka lakukan? Pertama, kemuliaan itu bulan untuk menggapai ketakwaan, bulan ditutupnya pintu neraka, terdapatnya malam Lailatul Qadar, waktu yang mustajab untuk berdoa, waktu sedekah yang paling utama, waktu umroh yang paling besar pahala, waktu puasa yang paling banyak kebaikan diberikan Allah. Itulah poin-poin ibadah di bulan Ramadan yang dilakukan orang-orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan kita bisa meneladaininya. Baik, pertanyaan. Sebelum berbuka pertanyaan ada 30 menit lagi. Silakan. Ya. Ya. Ini terkait puasa. Kerjaannya nih berat gitu ya, angkut barang gitu, cukup melelahkan, nguras keringat. Itu dia alasannya nggak kuat puasa karena itu. Nah itu sedangkan yang tadi di surat Al-Baqarah yang diwajibkan gitu. Jadi itu ada rusuhnya atau memang alasan pribadi seseorang aja itu bagaimana? Kalau berat dalam arti sebenarnya, misalnya panas bersangatan, badan kurang sehat, malah boleh nggak puasa. Kalau dibilang susah berpuasa karena panas, semua kita merasakan susah kok. Nggak ada apa-apa Indonesia dibandingkan Timur Tengah panasnya bro. Seperti Saudi, Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, Bahrain itu panasnya, nauzubillah, bisa 49-50 derajat kok. Kita paling 36. Mereka berpuasa. Jadi saya dengar nggak nyaman saya mendengar orang Indonesia mengatakan terlalu panas Ustaz, saya nggak berpuasa. Matilah kau, saya bilang. Nggak ada alasan itu. Iya, kembali niat Pak. Kalau niat kita kokoh, ikhlas, jujur, serius, Allah berikan kemudahan.
Apalagi macam saya Bu, kadang 3 tempat ngisi, kering tenggorokan itu. Sampai kadang setan itu ngomong di hati itu, dibayar 1 juta asal bisa berbuka tengah 3 itu, saking keringnya. Iya. Seandainya boleh diganti 1 juta, saya bayarin 1 juta asal saya bisa berbuka jam 3 itu, karena keringnya tenggorokan ini. 3 tempat kali 2 jam, 6 jam, kering Bu. Tapi nikmatnya puasa itu ada saat menunggu. Detik-detik 5 menit sebelum berbuka, kan menunggu itu kata. Begitu Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Nikmatnya berpuasa itu. Ya, begini aja caranya. Sebelah kiri. Ya, Kalau sampai tertelan nggak apa-apa karena tak sengaja, dan itu bukan masuk dari mulut, tapi yang posisi masih di mulut. Yang membatalkan puasa itu kan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Iya, di luar mulut. Ibu sedang sholat makan nasi sesuap, itu baru batal. Ya, yang lain. Ya, kasih sama ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat tarawih, kan kalau biasanya kita sholat isya dulu. Asal kemudian ba'diyah isya, kemudian baru diikuti oleh Iya. sekiranya isya terus kemudian kita ba'diyah isya, itu ngantuk berat. Apakah memang tarawih itu harus dibarengi setelah sholat isya atau boleh sendiri? Memang Rasulullah itu membarengi salat tarawih setelah isya. Tapi kalau kita sangat ngantuk, tidur dulu. Boleh. Boleh. Jam 11 ibu salat tarawih. Kalau bicara fikih boleh. Tapi Rasul nggak pernah mencontohkan. Rasulullah otomatis habis isya dia tarawih. Yang kedua, wanita, ibu sebaiknya jangan sholat ke masjid Bu. Lebih besar kok pahalanya Bu di rumah. Bolak-balik saya bilang, ibu pahala di rumah lebih besar daripada ke masjid, karena masjid itu hanya tempat laki-laki. Istri Rasulullah ke masjid karena rumahnya di depan masjid, buka pintu langsung ke masjid. Begitu buka pintu Rasulullah itu emang masjid. Sahabat mana ada bawa istri ke masjid? Cuma kita aja gandeng istri ke masjid. Di rumah ibu jamaah dengan anak perempuan ibu. Coba ibu di Madinah itu, mana ada sholat tarawih rame-rame dengan wanita sana. Di Qatar juga begitu. Karena ibu lebih abdul di rumah. Ibu kan kebiasaan ikut suami kan ke masjid. Boleh, tapi ibu lebih abdul di rumah. Iya, kalau di situ nggak apa-apa seperti Rasulullah. Istrinya kan ke masjid, kenapa? Karena masjid itu pintu rumahnya langsung ke masjid. Tapi kalau sengaja ibu datang 300 meter jalan ke masjid, nggak ada dianjurkan. Kalau niatnya pengen itu berjamaah gimana Pak? Pahala di rumah ibu lebih besar kalau tidak terjamaah. Nggak mungkin turun perintah kalau lebih kecil pahalanya dibandingkan di masjid. Logika hukumnya di mana? Kan ibu selalu ngomong gitu, Pak, pahalanya di masjid karena berjamaah. Justru pahala di rumah itu lebih besar ibu sholat di rumah. Kecuali rumah ibu samping masjid, seperti Aisyah ke masjid sama suaminya Rasulullah. Tapi kalau rumah ibu samping masjid nggak apa-apa, berangkat sama suami sama anak gitu. Tapi kalau rumah ibu 200-300 meter dari masjid, ibu pahala lebih besar di masjid di rumah. Yang konyolnya lagi, dablek kadang ibu-ibu itu mau kena disandang dia dengan apa namanya nih, jilbab, nggak berjilbab lagi ke masjid. Kenapa? Dosa laki-laki banyak, rambut kelihatan, pakai rosepan lagi ke masjid, nambah dosa dia itu. Ada Bu, hijabnya disandang. Disandangnya hijab itu, disandangnya mau kena itu, bukan dipakai Bu. Mau sholat baru dia pakai, seolah-olah nutup aurat hanya sholat.
Yang konyolnya lagi, ke tukang sayur nggak pakai hijab. Memangnya Pak Lelo, saya bilang, yang jual sayurnya. Ibu-ibu sering kadang, termasuk ibu dulu. Sekarang kan baru insaf. Beli sayur menyepelekan, nggak pakai jilbab. Yang jual sayur itu kan bukan Pak Le-nya ibu. Ya, terus. Ada lagi? Ya. Saya mau tanya, kalau malam itu ada yang dapat kena lain masa kadar itu apa diri kita bagaimana atau kita sebenarnya apa melihat sifat orang Yang pasti orang dapat Lailatul Qadar itu ketenangan jiwa. Dia rasakan pasti itu. Bagaimana kita tahu Lailatul Qadar turun malam itu? Paginya cerah. Cerah tapi tidak terlalu panas. Yang pasti dapatkan ketenangan jiwa. Enggak kaya Pak, enggak. Jangan Bapak berprediksi, kalau saya dapat Lailatul Qadar kaya raya, belum tentu. Tapi ketenangan. Kedua dapat hidayah. Iya. Ya. Ya, ada lagi. Kalau kita menyikapin sholat tarawih yang ngebut itu juga. Yang apa? Yang ngebut. Bukan kayak ayam atau makanan itu kan, kalau dari sisi keabsahan kan memang tidak. Cuma pertanyaan saya yang pertama, hukum mereka yang melakukan itu selain syaratnya tidak sah, tidak hukum apa lagi? Satu, tomaninahnya tidak ada. Sementara tomaninah rukun sholat. Berarti sholat gak sah. Yang kedua, bacaannya tidak terkontrol. Panjang pendeknya, tajwidnya. Yang ketiga, tidak ada contoh dari Rasul dan sahabat. Misalnya, selain tidak sah, ada dosa tambahan. Iya, ayat belum tentu benar. Panjang pendek gak jelas, tajwidnya salah. Kan dosa besar dia. Kalau misalnya kita sedang ikut sholat berjamaah di masjid ya, nah saya pernah baca hadis kalau pada saat kita sholat pas baca Al-Fatihah setiap ayat itu akan dijawab oleh Allah. Iya. Jadi harus ada kan, minimal beberapa detik lah. Nah seandainya imam itu membacanya 3 ayat dia sambung gitu, nah itu bagaimana Ustaz? Tinggalkan, ibu salah sendiri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pulang ibu. Salat di rumah mertua. keluar aja gitu dari Iya, nggak usah. Karena setiap ayat itu dijawab Allah. ini nggak sampai satu surat gitu. Alhamdulillah. 3 ayat, misalnya ayat 1, 2, 3 dia sambung. Iya sama Bu. Ayat 1 dan 2 disambungnya, padahal antara ayat itu dijawab Allah. Berarti nggak betul gitu ya Ustaz ya. Tidak ada contoh ulama seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena diantara ayat dijawab Allah. Hadisnya sahih kan Ustaz? Iya, sahih. Satu ayat dijawab Allah. Makanya kita istirahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu, yang sering fatal ibu saya dengar tidak mentasdidkan iya. Selalu iya. Salah, itu kan tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, ta'in. Salah, itu bukan alif tapi ain. Banyak kesalahan di sana. Minimal 7 kesalahan baca Fatihah. Apa Bu? Alhamdulillah. Itu bukan alham. Alham, hak kecil itu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Getarannya maksimal 7. Maksimal 7 getaran lidah dengan langit-langit. Ini kadang-kadang udah lebih dari 7 roh getaran ini antara lidah dengan langit-langit itu. Ya, halo. Kalau bacaan karena logat itu gimana? Kalau di Jawa kan alami itu banyak Ngalamin. Kalau dilatih bisa alamin sebenarnya. Cuma mereka nggak mau merubah. Saya tutup ya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.